Selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi nih malam hari ini di kediaman kami di Kota Larantuka di Sarotari Tengah di Jalan 3. Saya bersama dengan teman-teman sahabat dari Hunihama. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu di kampung halaman di Hunihama dan bersepakat bersama sepakat bersama untuk membentuk satu komunitas kreatif, komunitas YouTuber Hunihama KYH begitu ya, anggotanya. Nah, dan per hari ini tanggal 16 Mei 2023 kesempatan baik diterima oleh komunitas YouTuber Hunihama, di mana mereka diundang oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk hadir mengikuti kegiatan di Larantuka sekaligus meliput. Nah, jadi komunitas YouTuber Hunihama ini mendapat kesempatan untuk liput di dua titik kegiatan hari ini, di Aula Gelekat Nara dan juga di kantor desa Rian Kote Kecamatan Ulema. Nah, malam hari ini secara kebetulan mereka mengangguk untuk bermalam satu malam di Kota Larantuka. Jadi kesempatan malam hari ini kita ngobrol-ngobrol sih ya, ngobrol santai gitu. Nah, kopi digoga itu jadi sekarang ini tambah kopi atau mau gue kopi gitu boleh. Nah, jangan. Baik, memang ada yang sudah kenal tapi juga ada yang belum. Sehingga kesempatan pertama ini menyebut akunnya sebentar, tapi mungkin nama singkat si dengan di belakangnya suku kah atau nama seperti nama dulu. Jadi mulai dari sini dulu, ini ada fasilitas mic-nya juga, nama dulu lah. Nah, memang sudah dikenal juga populer tapi ini sesinya kenal nama singkat. Aku enggak Di sini dulu, akunnya sebentar dulu. Baik, nama saya Mateus Usen. Iya, Mateus Usen. Nah teman-teman sekalian, ini Mateus Usen. Nanti di akun YouTube-nya seperti apa nanti sebentar. Sementara yang ini, Selamat malam semuanya. malam ya. Nama saya Ridol Lamawak. Ridho Lamawan. Oke, baik, berikut. Baik, selamat malam. Nama saya Vincent Patikio. Oke, berikut. Baik, selamat malam teman-teman. Nama saya Ambol Kurman, biasa dipanggil Ambol. Oke, kita berikan aplaus dulu ini. Yeay! Baik. Nah, teman-teman sekalian, obrolan ini kita berusaha untuk tetap santai ya. Ini adalah nama-nama mereka yang nanti sebentar kalau kita perkenalkan akun tentu ada yang berbeda. Nah, mereka ini adalah anak-anak muda di kampung yang punya kreativitas. Awal sekali sama gokil ya, kita ketemu pertama bagaimana semangat yang luar biasa, selalu mengupload video, dan sebelum ini Bang Gokil ini bagus ini, selalu aktif di video, dan akhirnya prosesnya sampai hari ini hal baik itu bisa diterima juga dari YouTube. Nah, yang berikut ini saya mau konfirmasi dulu ya tentang pembentukan komunitas kemarin, pembentukan komunitas YouTuber Hunihama kemarin. Tujuannya kan memang untuk menghimpun ya orang-orang muda yang punya minat di dunia digital, untuk bagaimana Android ini tidak sekedar TDP ya, hanya pegang saja, tidak ada manfaat secara produktifnya, tapi bagaimana dia juga punya manfaat produktif. Nah, gue letak komentar sedikit dulu nih. Dengan adanya komunitas kemarin, respon di Lowo sendiri bagaimana? Ada teman-teman lain, apakah HE juga mau bergabung, atau misalnya kesantai malah nih, nah, ini bagus nih, ini rekaman amal Sunnah, bagaimana respon di Lowo? Kalau tuanya juga mau gabung, tapi kami harus bertemu di teman syarat-syaratnya ini. Tiap video baru ini kan kita share di grupnya baru jadi kan 2 menit.
iklan tanpa lewat iklan. Mm-mm. Kami sudah punya iklan. Nah, kami pertemuan mau iki baru sudah setuju. Kalau sudah setuju baru bisa mau gabung. Kalau udah keberatan nanti ya sampai mau tambah lagi baru. Tapi memang ada yang niat untuk mau bergabung. Ya untuk sementara atau mungkin dua kalau kayak Oh, siap sudah 2-3 orang ya. Kalau Bang Gokil sendiri ini semangat dari teman-teman yang sudah satu komunitas ini, dengan adanya komunitas itu artinya semangatnya makin naik atau makin turun gitu, atau redup. Biasanya satu hari itu bisa 1-2 video, dengan adanya komunitas malah meningkat sampai 3-4 video, atau sebaliknya jadinya satu hari tidak ada video. Itu seperti apa? Coba ada gambaran itu. Untuk kontennya malah semakin meningkat. Untuk yang Semakin pemula, meningkat. yang sudah bergabung kontennya semakin meningkat. Kalau yang mau bergabung juga yang seperti dijelaskan tadi bahwa memang ada 1-2 orang juga mau bergabung, tapi harus ada kesepakatan atau pertemuan bersama dengan mereka dulu tentang kesepakatan yang kami bangun itu. Memang komunitas YouTuber Huniama ini kan kita bentuk ini tanpa paksaan, tapi karena kesamaan hobi. Nah, karena kesamaan hobi dan ya hobi yang kemudian akhirnya Tuhan bisa memberikan rezeki juga dari hobi itu. Tentu memang kita juga tidak kemudian mulus saja nih, pasti ada tantangan. Nah mungkin Bang Gokil sementara ini yang dirasakan sebagai tantangan itu apa? Mungkin bisa di-sharing sedikit yang menjadi tantangan itu. Apakah ada rasa semacam bosan, atau mungkin orang-orang di sekitar yang berkomentar yang agak kurang mendukung, itu seperti ada tidak itu? Komentar miring memang ada, tapi ya. Komentar miring memang ada, tapi sepertinya saya kok malah tambah semangat. Iya. Untuk setiap momen itu saya tetap mengambil video konten untuk bisa posting kembali di YouTube. Saya lihat kemarin di akhir-akhir kemarin itu postingan itu banyak tentang apa ya, festival budaya Iya ya. yang di festival sepanjang musim di Sanggar Sinariang, Mama Markas OI, Mama Vero mereka. Oke, untuk Bang Ridho dulu, boleh mic-nya dikasih di Bang Ridho. Saya nonton video yang terbaru kemarin itu bagus sekali itu, yang video liputan dalam perjalanan dari Lembata ke Bolen. Itu saya lihat ada kemiripan juga dengan zona Flores itu. Apakah memang betul secara kebetulan atau memang ada inspirasi dari menonton video-videonya zona Flores, Jarod Kurman itu? Ya, gue terinspirasi dengan zona Flores. Oh iya. Ya videonya kemarin itu ya. Video kapal laut gitu. Yang gunakan kamera ini, merek apa ini kameranya? Kamera Vivo Y12. Vivo Y12, tapi terang bagus itu. Aplikasi editnya menggunakan apa? Aplikasi InShot. Aplikasi InShot. Oke. Ambol dulu ya. Ambol ini ya artinya pemula ya, baru mulai belajar. Tapi saya lihat di beberapa videonya itu Ambol ini apa ya Bang Gokil? Kayak romantis begitu. Kayak romantis begitu. Di video-videonya tuh agak romantis. Nah, kalau Ambol sendiri apa ya? Ini kan 1-2 video ini sudah hampir sama ini. Ini memang menurut Ambol itu memang suka yang begitu, atau ada apa ya, terdorong aku nih sehingga sampai ini kok suka di video-video yang begini nih. Kita memang suka yang macam sore-sore ada di mana? Alam yang pagi hari, sore hari gitu. Berarti jatuhnya ke video sinematik ya. Itu ada Okta lebih paham itu. Nanti bisa saling ini ya. Tapi bagus, sudah mulai belajar. Dan saya kalau mau bersaran sedikit untuk yang pemula, nanti kan saling dukung ya, tetap saling dukung seperti di grup itu. Ada narasinya. Saya lihat di komentar itu juga ada yang sudah minta itu. Kalau bisa tambahkan dengan narasi.
Kalau misalnya Ambol tidak terlalu terampil, bisa ya teman-teman yang perempuan, mereka punya suara, puisinya nanti bisa ambil dari Ade Octavianus, atau coba dilacak juga anak-anak muda yang di kampung, ya anak sekolah SMP SMA yang ada yang punya kemampuan puisi, yang sudah tamat. nah itu tahun lalu banyak. itu bisa dikolaborasikan. Jadi dia punya syair itu dibaca, videonya yang Ambol punya itu. Oke. Ke Bang Kokil dulu. Ke Bang Kokil dulu. Ini memang kemarin kita sudah perbincangkan juga di percakapan kita ya, soal gaji perdananya kemarin kurang lebih 1.700.000 itu. Nah, mungkin saya dengar sedikit dulu. Ini masih di luar dari percakapan kita kemarin. Bagaimana istri, anak-anak atau respon orang tua dengan kenyataan ini, bahwa sebelumnya juga ini yang dihipu gak digunakan nih, tapi bahwa akhirnya nyata. Kira-kira respon mereka seperti apa? Minimal tanggapan apa nih? Orang tua dan mungkin bahkan istri saya sendiri setelah keluar PIN waktu itu, setiap hari mereka selalu tanya, ini kapan baru bisa cair? Itu baru PIN sampai waktu itu kapan baru bisa cair? Ya kita mesti sabar, ini butuh proses. Setelah PIN sampai kan waktu itu saya janji anak-anak, kan saya janji mereka saya harus beli sepeda. Oh iya, jadi sudah realisasi, saya sudah beli sepeda, dan stiker kemarin yang komunitas YouTuber itu saya foto di pipa sepeda itu. Dan yang stiker yang sama juga saya tempel di motor saya, komunitas YouTuber Nyama, dan juga di mobil pickup itu. Ya, orangnya mendukung sekali dengan komunitas ini. Saya jadi terharu juga nih. Pesan arahan dari Pak Guru sendiri bahwa mungkin ke istri atau orang tua sedikit-sedikit itu juga sudah. Iya. Ke saudari yang mendukung saya itu sudah, ya mungkin tidak banyak untuk isi sekedar pulsa. Itu sudah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, pemirsa, saya sendiri memang ngerasa bangga dan juga terharu bagaimana satu simpul di kampung menghimpun orang-orang muda yang mungkin saja ya teman-teman sekalian punya keterbatasan secara pendidikan, tapi mereka punya keterampilan yang luar biasa, dan pada akhirnya tentu di luar sana ada banyak yang juga berkeinginan atau punya mimpi, saya bisa punya YouTube seperti orang-orang di luar yang dimonetisasi dan dapat pendapatan itu. Tapi ini nyata anak-anak muda di Honihama. Saya ke Abang Mateus Husin dulu ini. Ini saya lihat subscribernya ini juga, wah ini sudah tinggi sekali. Tapi nanti sebentar ya bocorannya sudah berapa. Tapi per kemarin ya tanggal 15 Mei 2023 ini, kemarin PIN-nya sudah, lalu dolarnya juga sudah sampai ambang batas. Masih kendala di bank, dan kemarin kita sudah bantu, termasuk kita sampaikan terima kasih juga anak Honihama yang kerja di bank, Ade Sena Lampaha yang memfasilitasi kemarin. Nah, saya mau gali sedikit dulu nih, Bang Nesu. Ini sudah jelas nih, PIN sudah ada, bank sudah ada, maka yang kemarin dialami oleh Bang Gokil itu juga nanti Amanesu akan alami. Nah, bagaimana perasaannya nih? Nah, setelah sekian lama juga ya berproses, tapi ini sudah nyata. Saya lihat kemarin 1.300.000 sekian ya, sudah memenuhi syarat untuk pembayaran. Nah, pembayaran kita kan biasanya di atas tanggal 21. Mungkin responnya dulu. Yang pertama ini bahagia. Bahagia. Terus yang kedua bisa memotivasi gitu. Itu bermula. Jadi sebenarnya kerja tidak susah. Jadi kerja buat konten memang tidak susah. Yang penting kita rajin saja. Jadi ada perasaan bahagia ya, dan yang membuat konten, mengedit, kemudian mengupload itu sudah bagian dari hobi ya.
Jadi memang tidak menjadi suatu beban. Banyak pekerjaan yang kita kerjakan tanpa ada penghasilan saja kita mau kerja. Ya, apalagi ini keringat kita yang benar-benar dibayar itu. Saya ke Bang Ridol dulu, sama Ridol ini ya, sama Ridol. Subscribernya itu sudah berapa ya? Subscribe-nya sudah 6.000 sekian ya. 6.000. Nah teman-teman sekalian, ini ya santai saja ya. Subscribernya itu sudah 6.000 sekian dan itu tidak banyak orang punya subscriber sampai di situ. Masih kejar jam tayang lagi ya. Nah, kemarin saya dapat informasi bahwa ada kendala sedikit yang di situ. Awalnya di sistem tertera jam tayangnya sudah sekian, tapi ada secara teknisnya atau bagaimana sehingga sekarang realnya itu. Tapi kan ada perubahan dari reel sebelumnya ke sekarang ya toh. Yang kemarin kan 2.000 sekian, 2.200-an, sekarang sudah 2.400-an. Berarti sudah hampir sudah lebih dari setengah. Sudah lebih dari setengah. Jadi tetap berproses dengan video-videonya yang tentu kreatif itu. Ke Ambol dulu, iya. Sama Ambol. Sama Ambol kemarin satu hari berapa video kemarin? Yang belakangan ini? Satu video. Satu hari satu video ya. Biasanya diuploadnya kapan? Jam-jam kapan? Sorean ya. Memang disarankan itu sorean, sorean atau pagi, tapi juga jangan terlalu pagi. Nanti bisa dilihat di statistik itu. Statistik orang paling banyak aktif di jam keberapa itu terlihat di statistik. Banyak laki-lakinya berapa orang yang nonton, perempuan yang berapa, usianya, negara yang menjangkau, ada semua di situ. Memang di video-video tentang kematian, tentang di gereja itu dapat banyak tontonan dari Malaysia, dari luar negeri, maka dolarnya itu dia berlipat itu. Dolarnya lebih banyak karena penontonnya di luar negeri. Nah, saya ikuti di grup ya, ada wacana-wacana ke depan itu mungkin ada baju, mungkin ada identitas atau tanda pengenal. Itu menurut Bang Gokil sendiri bagaimana? Bahwa rencana ke depan mungkin ada baju atau ada tanda pengenal supaya meliputnya lebih profesional lagi seperti itu. Kira-kira menurut Bang Gokil sendiri bagaimana? Apakah itu baik dan suka itu atau seperti apa? Ya, itu memang sangat baik kalau dengan baju atau dengan kostum. Nah, tampil pasti lebih pede lagi dari komunitas. Ini komunitas ini yang ada meliput ini komunitas dengan busana kostumnya itu orang langsung tahu. Itu kami mungkin lebih pede. Yang pemula mungkin awal-awal mungkin agak rasa malu, tapi dengan kostum pasti mereka lebih pede. Jadi ini masih dalam proses kostum. Memang ya sukses yang kita maksudkan ini mungkin sukses kategori orang itu harus begini gitu, tapi ya kalau di kategori kita ya sukses adalah bagaimana dari hari-hari ke hari kita bisa dapat konten, lalu mungkin lebih profesional lagi. Dan untuk kesuksesan itu memang tetap butuh kesabaran, butuh kerja keras. Saya ingin dapat bocoran sedikit dulu nih dari Bang Matius dulu, bahwa hampir setiap hari itu begitu cepat itu. Berarti ini kita mendengar juga nih keterampilan mengediting, menggunakan aplikasi yang seperti apa, dan sampai bahwa begitu cepat itu bagaimana itu proses editing dan keterampilan itu didapat dari mana? Apakah ada belajar khusus atau seperti apa mungkin itu? Ini soal hobi jadi karena soal edit ya memang karena sering edit jadi ala bisa karena biasa gitu. Otodidak. Sama Ridho sendiri juga otodidak ya, pokoknya coba saja gitu ya. Iya. Coba saja. Jadi teman-teman sekalian, ya kita tidak bangga dengan mereka bagaimana. Sejumlah orang yang sekolah sampai sarjana bahkan sampai magister dan sebagainya, lalu kemudian di dunia pekerjaan diperhadapkan pada harus bisa bikin ini, bikin itu yang berhubungan dengan digital, tapi tidak bisa. Sementara mereka yang di kampung miliki Android yang apa adanya,
tapi kemudian karena terbiasa dan akhirnya mereka bisa. Mereka punya video dan editing yang bagus, mereka bisa bikin timeline, bisa bikin live streaming, dan itu satu kemampuan yang memang sangat luar biasa. Jadi mungkin karena keterbatasan bahasa, pengetahuan, mereka tidak bisa mengungkapkan secara detail apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, tapi kita bisa nikmati dari karya-karya mereka. Hari ini ya saya secara pribadi juga bangga sekali bagaimana undangan dikeluarkan oleh Kominfo dan teman-teman meresponnya. Ini semangat yang luar biasa, sangat percaya diri melakukan live streaming tadi di kegiatan Infocom di Gelkatnara dan juga di kantor desa Rian Kota Kecamatan Lawalema. Nah, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir ini. Ke depan ini inginnya seperti apa? Kontennya itu harus ke satu saja atau maunya rame-rame dulu, rumpur rampe dulu, atau seperti apa? Nah, Amboli dulu. Mau tetap yang romantis tadi itu atau seperti apa? Kalau Ambol, menurut Ambol sendiri? Kalau saya punya tetap saja. Tetap itu ya? Iya. Oke, bagus. Ya nanti Ya, bisa itu banyak menjaring yang penikmat itu ya, senja, sunrise, Ya. pagi hari, sunset, sore hari seperti itu. Oke sih, Pak Bang Oke. Saya masih tetap yang sama seperti yang dulu, Hmm. kombinasi. Kombinasi. Jadi ini kan penontonnya masih juga belum. Memang penonton kita di NTT di Flores Timur pada umumnya itu dia belum fokus ke satu topik. Iya, Dia masih maunya rampe. Nah, tapi nanti ke depan lah kita berharap kalau penontonnya juga semakin cerdas, tentu kita bisa fokus ke itu. Amarino sendiri? Ini juga sama seperti Abang Gopil Kurman. Kalau masih bebas dulu ya. Bebas dulu. Nah, ini di Bang Mateus ini sama nih, pada main kemudian apa nih? Sama dulu ya. Oke, baik. Jadi memang kita berproses dulu. Kalau misalnya ada yang punya lagu ya, sama Yanar Kurman mereka, kalau di sama Kadung, kalau mau fokus boleh. Karena biasanya mau fokus itu podcast, lagu itu bisa. Tapi yang ini ya biar rampe dulu. Yang penting juga dia tetap memberikan dolar untuk kita. Dan teman-teman saya memberikan dukungan. Saya senang orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, yang berani, yang percaya diri. Karya kita biar kecil tapi berdampak. Saya angkat contoh misalnya video tentang kematian. Ada sejumlah keluarga di perantauan di Malaysia, di Tarakan, di Irian. Mereka bisa nonton di live streaming. Kemarin almarhum sahabat teman kita Domingus, itu keluarganya yang dari Cina sama Lebu. Iya. Dia bilang, aduh, sama gokil, terus kah, video terus ya, jangan berhenti, live terus. Itu kan satu contoh real bagaimana keluarga di tempat lain juga merasa sangat dibantu dengan tayangan itu. Lalu kemudian orang-orang kita di perantauan yang masa kecilnya Silawa yang Malaysia, itu kan di musim-musim Natal, musim-musim Paskah, tahun baru itu dia memang mereka inginkan sekali untuk tayangan-tayangan itu. Saya beri pikiran tambahan untuk teman-teman sekalian sekembalinya dari sini. Kita kalau belajar sendiri-sendiri itu tumbuhnya itu lambat. Tapi kalau kita belajar secara bersama-sama, saling topang, saling mendukung, maka kita bisa bertumbuh menjadi tinggi, bertumbuh menjadi besar dan kuat. Dan biasanya kalau pakai filosofi pohon itu kan semakin tinggi angin yang terpa juga semakin tinggi. Intinya pekerjaan kita itu halal. Dan saya mau bilang begini, saat ini sekelas Deddy Corbuzier, mereka yang pembawa acara di TV, punya banyak channel di TV, saja keluar dari TV dan punya channel YouTube sendiri. Raffi Ahmad, mereka semua yang isi acara di mana-mana, tapi kemudian kelola akunnya untuk keluarga dan sebagainya, dan semua itu adalah bagian dari pekerjaan mereka. Nah, itu saja mereka tidak gengsi. Buat apa gengsi kalau misalnya pekerjaan ini menghasilkan? Nah,
Jadi pekerjaan yang menghasilkan, buat apa gengsi. Sehingga teruslah berproses, kita tetap akan saling mendukung. Kalaupun ada tantangan, ya jadikan itu sebagai ini bagian dari kekuatan kita untuk terus berproses. Mungkin itu saja untuk malam hari ini percakapan kita. Lalu pesan-pesan terakhirnya, sama Ridol, sama Gokil, Bang Nesu, sama Ambol, mungkin ada pesan semacam ajakan kah untuk teman-teman yang lain misalnya mau bergabung, atau tentang kesan dari proses panjang yang dilewati selama ini, kira-kira seperti apa? Mungkin sama Nesu, pesan atau ajakan seperti itu. Pesannya ya aja kan. Ajakan. Baik yang mau gabung nih, gue siap jadi bantu, gue siap bantu. Untuk pemula bisa dibantu video, bisa ngelihat video atau edit atau akun, gue bisa bantu. Buat akun baru Pak, ini gue siap. Oke. Kamu Ridol, semacam ajakan kah? Pesan untuk YouTubers pemula, tetap semangat, rock and roll dan liar terus. Wah, lihat tapi kreatif dan inovatif gitu ya. Kesan saya mungkin ruang hari ini, undangan untuk kami hari ini Dari Kementerian Infocom RI hari ini, bahwa undangan masuk di grup komunitas WA. Awalnya saya kaget, kok bisa secepat ini ada ruang untuk kita. Saya kaget, tapi karena sudah diundang maka kita harus ke sana dan ke Lambuka untuk mengikuti acara pagi tadi sampai sore. Malam ini nginap di sini. Jadi bahwa ruang tadi memberikan banyak pengetahuan untuk kami untuk bisa berproses lebih baik lagi ke depannya, walaupun dengan perangkat yang sederhana. Nanti kami bisa, apa yang kami dapat hari ini kami share ke teman-teman yang lain yang mungkin hari ini tidak ikut. Oke. Jadi baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kita sudah berbagi santai, tapi tentu ada banyak pesan. Mungkin ada hal yang kita tidak mampu membahasakannya, tetapi pesannya adalah bahwa saat ini kita ada di era digital. Banyak pekerjaan yang akan menyentuh keterampilan, berhubungan dengan keterampilan digital. Pekerjaan sudah semakin sulit. Bahkan kondisi terakhir di Kabupaten Flores Timur, saya tenaga kontrak yang bekerja sekian tahun itu juga diberhentikan, walaupun dengan gaji yang juga masih pas-pasan. Kalau serius 1 bulan, setiap bulan bisa cair. Kalau tidak bisa 2 bulan atau 3 bulan, itu sudah sangat lumayan. Kita hitung 1 tahun, kalau kita serius itu angka 10 juta itu kita bisa dapat. Kalau kita serius, sementara di Honihama sendiri ada banyak penonton juga dari luar negeri, dan itu tentu akan sangat baik. Bukan soal uangnya, bukan soal pendapatan ini, tetapi bagaimana ada hobi kita, ada kreativitas kita yang tersalur. Jadi sangat keliru kalau pernyataan bahwa Ranir dan Sabado ini memang hidup kita juga butuh uang kan? Semua hidup kita yang butuh uang. Tapi di dalam kita mencari uang yang halal ini, kita juga mengeksplor atau menyalurkan bakat, hobi, kreativitas kita, itu yang luar biasa. Iklim di Honihama, terlebih di Lowrang, sangat membuka kemerdekaan untuk siapa yang punya kreativitas itu tumbuh, dan itu dari dulu. Dan hari ini kita di era digital, teman-teman menunjukkan ada satu kreativitas yang berhubungan dengan YouTube ini. Dan kemarin saya berterima kasih karena kita sama-sama mendirikan, meluncurkan, melahirkan. Nanti kalau ada kesempatan baik, kita mungkin deklarasi terlalu tinggi, tapi minimal tadi nyentuh ruang gabung ki baru biar tenda nanto salon di depan nih tak senang mual itu. Nanti apalah namanya, lalu kita undang siapa lagi yang hadir menyaksikan itu, dan kita bisa punya jejaring yang lebih luas. Oke, salam literasi, Makin cakap digital. Komunitas YouTuber Honihama, liar dan tetap. Oke, terima kasih, selamat malam.